Scene dibuka dengan Pak Guru yang menjelaskan, jika murid-murid ingin lulus ujian mata pelajaran utama, mereka harus melewati 3 sesi. Sesi pertama adalah tes fisik. Tes ini dilaksanakan di sekolah. Tes ini menilai skor tinju, keterampilan lari 100 meter, dan menembak. Sekolah kita hanya memiliki 150 slot siswa terpilih. Sesi kedua adalah revision. Ujian dilaksanakan di Biro Pendidikan dengan menggunakan Super Brain Virtual System. Ujian ini menilai jiwa dan mental siswa. Sesi ketiga adalah ujian pertempuran ekstrim, yang merupakan ujian akhir. Seseorang harus pergi ke tepi kota, dekat kabut, dan itulah medan perang yang sebenarnya. Ini adalah jalan Super Beings, meraih kejayaan. Hidup atau modar harus melewati jalan yang sangat berbahaya ini. Jika kau bukan seorang jenius, aku sarankan kalian untuk melupakan hal ini. Fokus pada ujian khusus saja. Salah satu siswa membantah dan berkata, "Ini tidak adil, jika performa lari sprint 100 meter buruk, bukankah itu berarti ketika saya mencapai pertempuran, saya tidak akan secara tiba-tiba menjadi lebih kuat?" Belum selesai siswa itu, berkata Pak Guru menggeprak meja dan berkata, "Adil? Apa dunia ini pernah adil? Dragon City tak punya apa-apa saat diisekai ke tempat ini. Tetapi kita harus tetap menghadapi para monster dan invasi zombie. Menurutmu, apakah zombie atau monster akan memperlakukan kita dengan adil?" Super Being terlahir karena dalam bahaya, berada di tingkat tinggi, dan memiliki segala macam kuasa. Kekuatan ini tidak jatuh dari langit. Kamu harus menggunakan tinju, pedang, bahkan gigi, untuk mendapatkan kekuatan ini dari iblis dan monster. Apa kau melihat adanya keadilan? Terlihat Mencau bergetar, dia tahu perasaan yang Pak Guru sampaikan. Pak Guru melanjutkan kata-katanya, "Aku beritahu satu hal pada kalian. Pada ujian tahun ini, jumlah cedera dan kemodaran para peserta 2 kali lebih banyak daripada tahun lalu. Dan peserta tahun ini, mereka yang terluka atau modar, akan diperlakukan spesial menjadi subjek paramiliter." Pikir Mencau berkata, "Mereka pasti merasakan sesuatu, mengetahui bahwa monster juga akan berkembang dan menjadi lebih kuat. Mereka ingin membesarkan lebih banyak Super Being." Pak Guru melanjutkan, "Ujian utama kali ini adalah pertarungan yang sebenarnya. Jadi bagi siswa yang tidak punya banyak kemampuan bertempur, saya tidak menyarankan kalian untuk mengambil mata pelajaran utama. Bapak serius dengan hal ini. Oke baiklah, pergi ke ruang uji, lihat kemampuan bertempur kalian. Jika kalian tidak punya kecepatan sprint yang sama dengan juara dunia di era bumi, dan beban pukulan kalian sama dengan juara dunia di era bumi, kalian tidak akan lulus sekolah, dan tak ada guna untuk mencobanya. Lalu kita berpindah ke ruangan latihan uji coba." Pak Guru berkata, "Jangan terlalu depresi. Aku punya kabar baik untuk diberitahukan pada kalian semua. Kalian hanya perlu lulus ujian sekolah. Sekolah akan memberikan sumber daya kultivasi bagi setiap siswa di mata pelajaran utama 2 kali lebih banyak dari tahun lalu." Lalu dengan serentak para murid berkata, "Gunakan pedang dan tinju kami untuk membuat kota naga berkembang, raih kejayaan. Sekaranglah waktunya." Lalu Pak Guru berkata, "Baiklah, bubarlah, kita mulai tesnya." Salah satu murid berkata, "Ayah, tadi malam, banyak monster menyerang. Aku sama sekali tidak bisa tidur. Aku pasti tidak bisa mengeluarkan kekuatan penuhku." Rambut oranye berkata, "Tidak, aku lebih buruk, kakiku terkilir kemarin, aku hanya bisa berjalan perlahan. Aku mungkin bahkan tidak bisa berlari 10 detik dalam 100 meter. Lalu si botak berkata, "Ayolah kalian berdua, bersikaplah normal. Kalian berdua itu adalah siswa yang cerdas dan baik. Haruskah bertingkah seperti ini?" "Yang benar aja." Lalu kita diperlihatkan berat pukulan siswa tadi. Si botak yang tak terima dia berkata, 223, 3 kilogram. Hasil ini adalah 5 teratas di kelas. Tidak pernah tidur apanya. Dasar monster, pembohong, sampah, bajingan. Lalu ke si rambut oranye sebelumnya juga. Kembali si botak yang tak terima dibohongi lagi dia berkata, 9,57 detik, rekor sprint pendek di era bumi, terpecahkan. Kamu juga berbohong. Kaki terkilir macam apa? Kenapa aku percaya padamu? Bubble tea. Kamu harus mentraktir seluruh kelas dengan bubble tea.
Meng Chao yang sumringah berkata, inilah masa muda. Lalu giliran si gendut Fei Xiong tiba. Hasil pukulannya 233, 3 kilogram. Wang Tao berkata, Chu Fei Xiong, kakak Xiong, batas berat tinjumu adalah 233,5 kilogram. Memperbarui rekor seluruh kelas, Raja Petinju di bumi bukanlah apa-apa di hadapanmu, pikir Pak Guru berkata. Yang bergabung dengan kelompok belajar semuanya nilainya naik. Super Reckless Bull ini tidak sesederhana yang terlihat. Tiba-tiba ketua kelas berkata ke Meng Chao, dasar sampah. Lalu apa jika Chu Fei Xiong memecahkan rekor, melewati materi utama, menjadi super being? Itu dia bukan kau, dia akan terbang tinggi di langit. Tetapi kau akan selamanya menjadi sampah, pikir Meng Chao berkata. Ini dia mulut pedas dan omong kosong si ketua kelas. Di kehidupan sebelumnya, aku kehilangan akal karena mulut tajamnya. Aku menantangnya berduel. Karena emosi, aku bertarung melawannya sebelum tubuhku benar-benar pulih. Di duel itu, dia menggunakan skill berbahaya untuk membuatku terluka parah dan membuat luka yang membekas. Selama ujian, tubuhku sakit, jadi aku gagal ujian itu. Bagaimana dengan kehidupan saat ini? Seperti sudah merencanakan sesuatu, Meng Chao menekan sebuah pulpen. Si ketua kelas melanjutkan kata-kata pedasnya ke Meng Chao. Kau ingin lulus di mata pelajaran utama. Berhentilah bermimpi. Mana mungkin kamu bisa, dasar sampah. Lalu si gendut Fei Xiong memanggil dan berkata, Meng Chao, aku memecahkan rekor baru. Lalu si ketua kelas berkata, murid Meng Chao, giliranmu. Semoga berhasil, kami semua mendukungmu. Meng Chao berkata, oke sekarang giliranku. Si ketua kelas yang senang berkata, ayo teman-teman, Meng Chao akan mengikuti ujian lari 100 meter. Mari kita bertepuk tangan dan bersemangat untuknya. Murid-murid pun mulai menyemangatinya dan berkata, Meng Chao, semoga beruntung nak. Berjuanglah Meng Chao. Kamu pasti berhasil. Semua orang mendukungmu, jangan buat kami kecewa dari kelas 6. Sambil melirik ketua kelas, pikir Meng Chao berkata, Suohaurang, kau benar-benar menjengkelkan. Meng Chao berkata ke murid-murid, kalian, berhentilah menyemangatiku, aku bertarung dengan monster malam kemarin di area rumahku. Jadi aku sangat lemah sekarang. Tubuhku hanya dapat mengeluarkan 50% dari kekuatanku, aku tidak dalam kondisi baik hari ini. Wang Tao berkata, Meng Chao, belum terlambat untuk bekerja keras sekarang. Aku akan mengajarkanmu Super Reckless Bull di kelas belajar mandiri SOR. Si ketua kelas berkata, jangan khawatir, siswa Meng Chao. Semua orang memahami situasimu. Yang paling penting adalah menjadi lebih kuat dari kemarin. Jangan berpikir untuk membandingkan dirimu dengan kami. Menjadi sedikit lebih kuat setiap harinya itu sangat baik. Sambil bersiap Meng Chao berkata, tubuhku terlalu lemah, jadi aku tak bisa menahan kekuatan Super Reckless Bull. Tetapi aku telah menggunakan Ripple untuk mengobati lukaku dalam tahun terakhir. Jadi, kurasa aku akan mencoba menggunakan Ripple. Ketua kelas, menyingkirlah, aku akan mulai berlari. Waktu 8,57. mph 90 km per jam. Meng Chao berkata, sial, aku masih terlalu lemah. Aku hanya sedikit lebih cepat dari Bolt dengan selisih 1 detik. Aku tidak masuk 10 siswa terbaik di sekolah. Apa aku untuk mencoba mata pelajaran utama? Pikir Meng Chao berkata, aku tak perlu mengeluarkan semua kemampuanku. Menunjukkan sedikit itu sudah cukup. Terlihat para murid yang syok. Si gendut Fei Xiong berkata, kecepatanmu. Meng Chao menjawab, kenapa? Aku juga tahu, sangat lambat. Aku juga frustasi. Si gendut Fei Xiong yang emosi karena sikap Meng Chao berkata, apa yang harus aku lakukan? Aku sangat marah, sangat menyakitkan. Aku ingin menghajar orang yang terkutuk ini sampai modar. Lalu Pak Guru bertanya ke Meng Chao, Meng Chao, apa kau sudah sembuh dari lukamu? Meng Chao menjawab, aku belum sembuh sepenuhnya Pak, tetapi aku telah melatih Ripple dan bekerja sangat keras beberapa tahun terakhir. Aku menemukan beberapa gaya baru dan belajar dari gaya-gaya baru itu. Jadi aku pikir itu adalah berkah tersembunyi. Baiklah, jika teman-teman kelas membutuhkannya, aku juga bisa mengajarkan kalian semua. Berikan saja aku obat Ken dan jenis lainnya, atau langsung berikan aku uang. Aku akan menerima keduanya.
Kalian bisa pilih cara membayarnya. Pikir Wang Tao berkata. 2 versi teknik eksekusi yang lebih baik. Nilai seluruh kelas akan meningkat. Si gendut Fei Xiong bertanya ke Meng Chao. Kekuatan pukulanmu tak akan segila lari 100 meter bukan? Meng Chao menjawab. Apakah kamu pikir aku ini monster? Kekuatan tinjuku harusnya di bawah rata-rata. Malam kemarin aku membantu ayahku memanen. Aku hampir tak bisa mengangkat lenganku dengan benar. Aku harus berusaha sebaik-baiknya untuk ujian ini. Salah satu siswa berkata ke seorang siswi. Dengan kecepatan Meng Chao yang luar biasa. Bahkan jika kekuatan tinjunya 180 kg, dia tetap punya harapan untuk lulus ujian di sekolah. Si siswi menjawab. Sulit untuk mengatakannya, aku ingat uji coba terakhir. Batas pukulannya di 156 kg. Meskipun dengan ripple itu tidak cocok untuk dilepaskan secara instan. Lagi pula ada juga uji keterampilan menembak. Terlihat Meng Chao yang sudah memukul alat itu. 218 kg. Wanita gemoy ini berkata, apakah Meng Chao masih manusia? Pukulan itu tanpa satupun tanda tinju. Dia sudah pulih dan jadi sekuat ini. Dia bahkan tidak memberi kita waktu untuk siap secara mental untuk melihat ini ya Tuhan. Dia mengerikan. Si Wang Tao berkata, awalnya aku pikir bahwa siswa S. Martiu dan God Seluzu adalah ahli elit kelas 6 kami yang luar biasa. Namun hari ini, aku belajar bahwa selalu ada seseorang yang akan lebih baik daripada mereka. Siswa rambut hitam di belakang berkata, top 1 terkuat kami di kelas kembali lagi. Pikir Meng Chao berkata, aku menggunakan semua kekuatanku, tetapi batas tinjuku hanya seperti boxer bumi Mike Tyson. Aku terlalu lemah. Meng Chao bertanya ke gendut Fei Xiong. Gendut Fei Xiong, aku tak berbohong padamu, kan? Aku benar-benar tidak baik menggunakan reckless pull. Menggunakan reply, tinjuku lembut. Aku tak bisa mengendalikan tanganku. Si gendut Fei Xiong mengaung dan berkata, Guru Wang, aku mungkin perlu 5 menit. Tolong tunggu sebentar. Aku harus menghabisi Meng Chao. Para murid berkata, tunggu, Guru. Kami juga ingin menghabisi Meng Chao yang terus berlagak sombong ini. Hehehe. Meng Chao berkata, jangan mendekat lagi. Aku akan menraktir teh susu untuk kalian. Apa kalian senang? Mereka berkata. Teh susu? Pak Guruan yang tak tega dia berkata. Bapak saja yang akan menraktir teh susu untuk kalian setelah pelajaran. Situasi keuangan keluarga siswa Meng Chao yang harus kalian tahu, jangan ganggu dia. Lalu Meng Chao berkata ke Pak Guru. Guruan, tak apa-apa, aku bisa menraktir mereka. Kemarin aku memanen banyak monster bersama ayahku, aku mendapatkan banyak uang. Aku mampu membeli teh susu itu. Tapi, kau sudah banyak mengolok-nolokku, aku sudah cukup sabar. Aku tak bisa menahannya lagi. Mari kita akhiri dendam ini hari ini. Guru Wang tolong aku dan tegakkan keadilan. Tegurlah si ketua kelas. Pikir Guru Wang berkata, ketua kelas membencimu dan kau datang dan mengeluh padaku, apakah dia pikir ini TK? Guru Wang bertanya ke Meng Chao. Siswa Meng Chao, apakah ada kesalahpahaman? Tidak harus sebegitunya kan? Ketua kelas berkata, siswa Meng Chao, saya hanya ingin mendorong Anda untuk lebih giat dan bekerja lebih keras. Jadi nada saya sedikit tinggi, tapi semua ini untuk kebaikan Anda sendiri. Meng Chao mengeluarkan pulpen perekam suara. Terdengar suara ketua kelas yang mengolok-olok Meng Chao. Kau akan selamanya menjadi sampah. Kau ingin lulus mata pelajaran utama. Berhentilah bermimpi. Mungkin di kehidupanmu selanjutnya, dasar sampah. Semua orang terkejut. Pikir si cantik Gu Fang berkata, ketua kelas, bagaimana Anda bisa seperti itu? Guru Wang bertanya, murid Meng, kau merekam itu. Si ketua kelas mencoba membela diri, dia berkata, dia menjebak kau. Siapa orang yang akan membawa alat perekaman kemanapun mereka pergi? Dia sudah menyiapkan hal ini untuk mempermalukanku. Meng Chao melanjutkan framingnya. Sejak aku menang melawannya di tahun pertama, dia membenciku dan memiliki dendam padaku. Jadi ketika aku terluka di tahun kedua, dia sering secara diam-diam mengolok-olok dan menghinaku. Persis seperti ini, aku dicaci olehnya berkali-kali. Jadi aku harus berkembang dan melakukan hal-hal untuk mencegah hal ini terjadi padaku. Dia bahkan menghina dan mencaciku 10 kali lebih parah dibandingkan dengan apa yang aku rekam hari ini.
Pikir ketua kelas berkata, aku hanya mengolok-oloknya paling banyak selama 2 tahun. Kapan aku mengolok-olok 10 kali lebih jauh sebelumnya? Ketua kelas mencoba membela dirinya dan berkata, itu semua bohong, teman sekelas. Dia menjebakku, jangan percaya pada dia. Dengan dramatisnya Meng Chao berkata, sejak aku memulai kultivasi Demon Chang'e Triple dari online dengan risiko tinggi. Karena aku seorang pria berdarah panas yang bergairah akan kekuatan. Aku akan berusaha berdiri, bahkan jika aku modar. Aku ingin berdiri tegak di depan ketua kelas. Aku tak berani mengatakannya pada guru. Aku juga tak berani mengatakannya pada semua orang. Karena aku takut dan takut akan tak bergunaannya diriku ini. Saya takut jika teknik atau keterampilan yang dimiliki salah, mungkin akan jatuh lebih dalam keputusasaan. Aku juga takut bahwa Zhou Hao akan membenciku dengan mengatakan bahwa aku selamanya akan menjadi sampah. Mereka melirik ketua kelas dan berkata, itu berlebihan. Aku tahu bahwa wakil kelas tidak menyebutkan nama atau orangnya, tapi pamannya adalah direktur pengajaran. Dengan rekaman ini saja itu tidak akan memberikan keadilan kepadaku, dan aku juga tidak akan menggunakan metode ini untuk mendapatkan kembali keadilanku. Pikir si gendut Fei Xiang berkata, itu kan bukti utama, kenapa dia menghancurkannya? Lalu Meng Chao melemparkan sampah rekaman itu ke ketua kelas dan berkata, Zhou Haoran, apa berani kau menerima tantanganku? Kau ingin jadi ketua kelas? Jawab si ketua kelas Zhou Haoran. Meng Chao menjawab, aku ingin menjadi ketua kelas atau bukan. Itu tidak penting tetapi yang penting bagiku, apa kau ketua kelas atau bukan? Pak Guru Wang memanggil Meng Chao. Siswa Meng Chao. Meng Chao menjawab, Guru Wang, jangan khawatir. Minggu depan adalah babak pertama 3 ujian mata pelajaran utama. Zhou Hao dan saya akan menggunakan nilai keseluruhan sebagai duel, bukan aturan bertarung, kan? Ketua kelas menjawab, oke, aku akan menerima tantanganmu. Pak Guru Wang berkata, semuanya belajar sendiri dulu. Ketua kelas, ikuti aku. Lalu si ketua kelas berkata sambil berbisik ke Meng Chao, siswa Meng Chao, jangan ada alasan aku menindasmu. Masih ada 1 minggu. Latihanlah skill menembakmu. Wang Tao berkata, Meng Chao, aku tak pernah mengira kamu sangat menderita. Ketua kelas itu jahat sekali. Lalu siswi di sampingnya berkata, Meng Chao, kenapa kamu bertindak gegabah dan menantang ketua kelas itu? Bahkan jika 2 ujian pertamamu lebih tinggi daripada dia, bagaimana dengan ujian menembak? Si cantik Gufang juga berkata, Zhou Haoran adalah salah satu anggota Hunting Eagle Shooting Club. Setiap minggu mereka pergi ke tempat menembak untuk latihan. Teman sekelas Meng Chao, kamu bertindak sangat ceroboh. Lalu Meng Chao menjawab, semuanya, jangan khawatir, kemampuan menembakku luar biasa. Jika aku mengatakannya dengan 1 kata untuk menyimbolkannya, seharusnya perfecto. Lalu tangan Meng Chao ingin menyentuh Gufang. Gufang geli, dia berkata, jangan mendekat lagi. Meng Chao yang heran, dia berkata, aku hanya ingin membantu menyesuaikan otot-ototmu. Dengan senangnya si gendut Fei Xiang berkata, Meng Chao, sini dan bantu aku menyesuaikan otot-ototku. Pergilah, jawab Meng Chao. Singkat cerita, di kelas belajar mandiri sore, Meng Chao gagal mengajarkan kultivasi ripple. Lalu Xin berpindah ke ruang kelas. Terlihat Meng Chao bersiap untuk pulang. Pikirnya berkata, padahal aku ingin membantu mereka belajar. Namun mereka menganggapku sebagai orang mesum. Apakah aku benar-benar terlihat seburuk itu? Menyesuaikan stimulasi otot, tentu saja aku harus menyentuh setiap otot mereka. Tetapi, tidak, aku harus menemukan cara baru untuk memberikan lebih banyak kontribusi. Jika tidak sebelum ujian minggu depan, aku mungkin tidak dapat menyembuhkan cedera-cederaku yang sudah ada ini. Lalu Meng Chao menghampiri si gendut Fei Xiong dan berkata, nanti ikuti aku. Akan aku beritahu kamu sesuatu. Oke, jawab si gendut Fei Xiang. Lalu panel berpindah di lapangan sekolah. Meng Chao berkata ke si gendut, Gendut Fei Xiang, kau nanti temui Iblis Xian dan minta dia untuk mengajarimu Super Reckless Ball. Si gendut Fei Xiang yang keheranan bertanya, kenapa? Apa Iblis Xian tidak mengajari kelas lain juga? Jika aku meminta bimbingannya, kita tidak akan terekspos. Meng Chao menjawab, keuntungan pertama, Iblis Xian itu berasal dari militer. Mendiskusikan Super Reckless Bull dengannya akan membuat dia memandangmu dengan cara baru. Di masa depan,
kamu akan menjalani kehidupan yang lebih mudah di militer. Keuntungan kedua adalah, aku sedang bersiap untuk mencari kesempatan agar Zhou Haoran disalahkan. Jadi aku harus menemukan seseorang yang kuat dan berpengaruh. Seperti direktur pengajar paman si ketua kelas, si gendut Fei Xiong yang terkejut, dia berkata, "What yo?" Dengan cepat Meng Chao menyumpal mulutnya dan berkata, "Diam dan dengarkan aku dulu." Meng Chao menjelaskan, "Kejadian di kelas kita pasti tidak bisa disembunyikan. Daripada membiarkan mereka datang untuk mencuri dan belajar dari kita, mengapa kita tidak mengajari mereka?" Mendapatkan kesan baik dari iblis Yan dan kepala sekolah, juga mendapatkan beberapa keuntungan. Si gendut Fei Xiong menjawab, "Jadi ayo temui si belis guru Yan bersamaku. Ketika waktunya tiba, kita bisa masuk sekolah militer bersama kan?" Meng Chao menjawab, "Militer terlalu ketat, itu tidak cocok untukku. Dan cara guru yang mengambil jalan yang sulit. Aku mengajarkanmu Super Reckless Bull, kau melakukannya dengan cukup bagus." Si gendut Fei Xiong berkata, "Mengapa kau tidak mencari si putri Ripple Ye Fei Rom? Dia ahli dalam mengajarkan Ripple pemula untuk remaja. Dia benar-benar lebih baik daripada guru Wang dan si Demon Yan." Pikir Meng Chao berkata, "Oh ya, Ripple masa depan berasal dari ribuan latihan dan kerja keras si Ratu Ripple Ye Fei Rom. Dirinya saat ini masih lemah dan muda. Dia membutuhkan orang baik untuk membimbingnya." Si gendut Fei Xiong berkata, "Meng Chao, senyummu sangat menyedihkan." Meng Chao bertanya, "Gendut Fei Xiong, aku pikir kamu berfokus pada Reckless Bull dan mengambil jalan yang sulit, dan kau mengatakan orang yang melakukan Ripple itu banci. Tapi kenapa kau terlihat sangat tahu dengan Ratu Ripple?" Si gendut Fei Xiong berkata, "Kau akan tahu jika kau melihatnya." Lalu kita diperlihatkan Ratu Ripple yang sedang live. Ia berkata, "Selanjutnya, aku akan menunjukkan pada semua orang isi Ripple dengan bantuan asistenku. Jangan berkedip dan melewatkannya ya." "Oke, aku siap." Selanjutnya aku akan secara pribadi mengajarkan kultivasi Ripple. Perhatikan ya, dan jangan lupa like dan subscribe-nya ya. Terlihat Meng Chao sedang menonton live tersebut dan berkata, "Aduh, Ye Fei Rong sekarang masih muda. Ponselnya terlalu kecil, aku tidak bisa melihat banyak detail Ripple-nya. Oh ya, aku bisa memutarnya di televisi. Televisi Kota Naga berkualitas bagus. Jika tidak, aku tidak bisa melihat semuanya dengan jelas." Semuanya harap perhatikan, saat aku bernapas, gemetar di antara payudadarku. Ya, bagian ini punya kekurangan juga. Ibu dan adik Meng Chao tiba, adiknya terkejut dan menutup pintunya lagi. Adiknya berkata ke ibu untuk nanti saja masuknya. Si ibu bertanya kenapa. Meng Chao yang bersikap biasa saja, dia membuka pintu itu dan bertanya, "Ada apa? Kalian yang buka pintu, kenapa harus menutupnya lagi?" Jiao Zhou menjawab, "Kakak, apa kami benar-benar boleh masuk?" Lalu Meng Chao menjawab, "Tentu saja, dan ada apa dengan ekspresimu itu? Kalian bisa di ruang tamu, aku akan kembali ke kamarku." Pikir Meng Chao berkata, apa yang terjadi dengan Jiao Zhou? Kenapa dia bertingkah sangat aneh? Jiao Zhou yang keheranan, dia berkata, Tapi, ini bagaimana? Apakah ini benar-benar dapat aku lihat secara bebas?